Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 498. Setelah Kenshin mencabut laporannya ke polisi, Jenny dan papanya, yang merasa menyesal, dan menjadi ketakutan. Di malam itu juga, mereka pun dibebaskan. Pak polisi mengabarkan, pemuda yang bermasalah dengannya, tak ingin memperpanjang urusannya, tak ingin non Jenny dan papanya berada di penjara. Jenny pun sangat senang sekali. Begitu pula papanya, yang tak menyangka, akan secepat ini, bisa kembali ke rumah. Kemudian, Jenny dan papanya pun hendak pulang. Namun tiba-tiba, ada Kenshin yang lewat di depannya. Jenny terkaget dibuatnya, laki-laki yang dihinanya, yang tadi dibencinya, bahkan dibilangnya kurang ajar. Sekarang penampilannya sangat beda sekali. Jenny sampai bicara, tiba-tiba menyapa, "Oh ini mas, tunggu-tunggu." Kenshin pun berhenti. Jenny langsung menghampiri, dan Jenny bertanya, "Oh ya, apa masnya ini malam-malam ke sini untuk mencabut laporan masalah ini?" Kenshin menjawabnya, "Iya itu memang benar. Saya kesini tujuannya begitu." Jenny pun berkata, "Oh ternyata benar ya. Kalau gitu saya minta maaf sebelumnya. Karena tadi sudah menuduh masnya. Menuduh masnya yang tidak baik. Dan ini saya bersama papa mengucapkan terima kasih. Karena masnya sudah berbaik hati." Kenshin membalasnya, "Oh ini saya juga mau minta maaf ke mbaknya. Tadi memang saya terbawa emosi. Mengatakan mbaknya baperan. Dan saya minta maaf pula. Tadi juga tak bermaksud menghina. Dengan mengatakan istri saya lebih cantik dari mbaknya. Maksudnya bukan berarti mbaknya tidak cantik. Tapi karena saya sudah punya istri. Jadi istri saya, tentunya yang paling cantik sendiri. Begitu maksudnya." Kenshin tersenyum. Jenny pun sama. Dalam hatinya langsung berkata, ternyata cowok ini adalah tipe orang yang setia, menyayangi istrinya. Kemudian Jenny menjawabnya, "Tapi itu memang benar. Istri masnya itu adalah wanita yang cantik. Dan masnya tidak salah juga mengatakan hal seperti itu. Tapi karena itu memang kenyataan. Istri masnya cantik beneran." Waduh, Jenny sok akrab. Sudah bicara menjawab Kenshin, pakai mengakui pula, kalau dirinya memang kalah cantik dari Kaori. Dan papanya Jenny juga sama. Pak Yongki itu bicara dengan rasa malunya. Papanya Jenny meminta maaf ke Kenshin karena sudah melakukan hal yang tak baik, merendahkan dan bahkan hampir mencelakai. Kenshin pun menjawabnya, "Sudah nggak apa-apa, lupakan saja. Saya sudah tak mempermasalahkan." Kemudian Kenshin bilang, "Oh ya, kalau sudah selesai urusannya, saya mau pulang dulu, sebab ditunggu istri di rumah. Maafkan kalau saya salah bicara." Kenshin berpamitan, meninggalkan tempat itu. Jenny pun mengiyakan. Dirinya memperhatikan. Dalam hatinya berkata, cowoknya saja yoga, malam-malam tak ke sini. Bahkan tadi langsung pergi. Tapi pemuda yang dihinanya itu malah yang perhatian ke dirinya. Padahal dia tadi orang yang bermasalah dengannya. Jenny merasa cowok itu lebih baik dari pacarnya. Lebih baik sikapnya. Dan Jenny pun langsung tersadar. Tiba-tiba saja jadi teringat akan Kenshin pemuda itu. Meskipun dia orang kaya, tapi sederhana dirinya. Bahkan tak segan bilang, kerjanya cleaning service. Jenny pun jadi bertanya, oh ya dia kan anaknya pengusaha yang kaya. Perusahaannya banyak, tapi kok kerjanya begitu? Emang apa maksudnya? Tiba-tiba Jenny penasaran, ingin bertanya tentang itu. Namun Kenshin sudah keluar, meninggalkan tempatnya, dan malam pun sudah beranjak. Tak beberapa lama kemudian, pagi pun telah datang. Kaori yang menyiapkan makanan bertanya pada Kenshin tentang kejadian tadi malam. Kenshin pun menjawabnya, "Oh ini Kaori. Semuanya berjalan lancar. Wanita itu dan papanya sudah diperbolehkan pulang." Kaori pun langsung bilang, "Makanya kamu say pergi ke mall nggak mengajak aku. Jadinya kan begitu. Kamu mendapat masalah. Sampai dituduh segala, menggoda seorang wanita." Kenshin menjawabnya, "Kan namanya mau bikin kejutan Kaori. Dengan membeli baju untuk anak kita nanti. Masa harus bilang ke kamu? Kan itu sama saja tidak surprise." Kenshin tertawa.
Kaori menyahutnya. Tapi Sai, kamu membeli bajunya. Itu salah pilih ukurannya. Masa baju usia anak 5 tahun? Mau diberikan yang baru lahir? Kan itu kebesaran sekali. Kaori pun tertawa pula. Dan Kenshin menjadi sadar. Ternyata baju pilihannya memang salah ukuran. Kenshin pun kemudian bicara. Ya udah Kaori, kita simpan baju ini untuk nanti. Entar kita beli lagi bersama. Kaori pun mengiyakan. Dan Kenshin bertanya, oh ya Kaori, ayah dan mama kemana ya? Kok pagi-pagi sudah berangkat? Kaori menjawabnya, oh itu Sai, lagi menjenguk saudara yang sakit. Tadi mama mendapat kabar, kalau ada yang sakit keras. Jadi pagi-pagi ayah dan mama langsung saja ke rumahnya. Kenshin bertanya lagi, terus kamu nggak melihat juga Kaori? Kaori membalasnya, tadi aku juga bilang begitu ke mama. Tapi kata mama entar aja dulu. Soalnya banyak juga yang datang. Khawatir malah mengganggu. Tapi aku nggak enak Sai. Soalnya yang sakit itu suaminya tante. Masa aku nggak ke sana? Jadi habis gini anterin aku ya melihatnya. Tapi berangkatnya naik motor aja. Karena khawatir di sana. Parkir mobilnya nggak ada. Karena banyak juga yang membawa mobilnya. Kenshin pun menjawabnya. Oh kalau itu, siap istriku yang cantik. Aku selalu sedia mengantarmu. Kemana aja yang kamu mau. Kaori pun tersenyum. Dan 1 jam kemudian, Kenshin dan Kaori berangkat bersama, dengan naik motor berboncengan. Di waktu pagi itu, mereka serasa menikmati pacaran. Kaori memeluk Kenshin, tangannya dilingkarkan, dengan begitu eratnya, hingga di lampu merah. Banyak yang melihatnya, karena penampilan Kaori, yang sungguh menarik sekali. Banyak orang yang bilang, wanita cantik begitu, kok bisa-bisanya mau diantar pakai motor biasa. Tak hanya hal itu, banyak yang naik mobil pun melihat Kaori. Mereka para pegawai yang akan berangkat kerja. Jadi terpesona, melihat cewek di sampingnya, yang begitu cantiknya. Sampai-sampai ada yang bilang, dalam hatinya berkata, beruntung sekali laki-lakinya, bisa mendapatkan wanita, yang cantik seperti itu. Meski hanya naik motor, wanita itu mau saja. Andai bersama gua, cewek itu lebih bahagia. Kalau keluar kemana-mana, pasti dia tak akan kehujanan, tak akan kepanasan. Naik mobil bersamaku, sejuk pula di dalam. Kaori menjadi omongan oleh seorang pegawai kantor, yang saat itu berhenti di sampingnya, yang sedang menunggu lampu merah. Tak beberapa lama kemudian, tibalah Kenshin dan Kaori di tempat tujuan, di rumah tantenya Kaori. Saat itu terlihat banyak orang yang berada di depannya. Kaori pun bertemu saudara sepupunya. Saudaranya itu bilang, Kaori kalau kamu melihat Pak Dirman, lebih baik sendiri saja, karena di dalam sudah banyak orang. Jadi bergantian waktunya. Kaori pun mengiyakan. Dan Kenshin bilang, oh ya Kaori kalau gitu, aku tidak ikut masuk ke dalam rumah ya. Menunggu saja di sini. Atau aku di warung depan tadi. Soalnya kan aku belum minum kopi. Kaori pun menjawabnya, iya Sai nggak apa, tapi kamu jangan kemana-mana ya. Di warung situ aja. Kenshin pun menjawabnya, iya Kaori. Kaori pun berjalan, masuk ke rumah tantenya. Sedang Kenshin membalikkan motornya. Dengan membawa helm 2, Kenshin menuju warung itu, hendak membeli kopi. Namun saat berhenti, tiba-tiba Kenshin dihampiri oleh seorang ibu-ibu, yang usianya sudah berumur. Ibu itu bilang, nak-nak anaknya ini kerja Gojek ya. Tolong antarkan ibu ya pulang ke rumah. Sebab anak saya sakit mendadak. Kenshin langsung diberikan uang. Ibu itu nampak kebingungan. Terlihat wajahnya nampak cemas. Seperti resah dan gelisah. Sampai-sampai Kenshin, yang membawa helm 2, yang hendak masuk ke warung. Langsung dikiranya, seorang yang kerjanya Gojek. Kenshin pun tak menolaknya, tak menjawabnya pula, kalau dia sebenarnya, bukan pekerja Gojek. Namun Kenshin langsung bilang, kalau gitu ayo bu saya antarkan. Kemana bu alamat rumahnya? Ibu itu pun memberitahukan, di mana alamat rumahnya. Dan Kenshin langsung saja, menjalankan motornya. Tak lama kemudian, setelah lewat 1 jam, Kenshin pun tiba di alamat tujuan. Ternyata rumahnya jauh, berada di kompleks perumahan. Meskipun demikian, Kenshin tak mengeluh, dengan senang hati mengantarkan. Saat ada di depan rumahnya, ibu itu bilang, nak mampir sebentar dulu ya. Barangkali ibu minta tolong. Ibu minta tolong belikan obat.
Entar anaknya nggak usah khawatir. Ibu akan kasih uang lebih. Kenshin pun menjawabnya dengan mengiyakan. Dan di kompleks perumahan itu, rupa-rupanya, tetangganya ibu ini, ada seorang wanita, yang bernama Jenny. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya